Halo, selamat pagi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar darinya. Hari ini kita masuk pelajaran agama Katolik dengan judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mohon dulu kepada Tuhan, kita mohon berkat dan penyertaannya dalam doa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami mau memulai pelajaran kami pada hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu, berkatilah kami dan bimbinglah hidup kami. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul kita pada hari ini masuk dengan nama Yesus memberi makan 5.000 orang. Makanan merupakan bahan sebagai kebutuhan pokok. Makanan ini itulah kebutuhan utama kita untuk hidup. Tapi ingat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beda pengertian ya kan? Kalau makan untuk hidup berarti kita makan 3 kali sehari minimal. Itu untuk supaya kita bisa sehat, bertumbuh, bisa berkembang lagi, baru kita semakin dewasa. Nah, itulah gunanya atau manfaat dari makanan, supaya kita sehat, memiliki kekuatan untuk melakukan kegiatan kita pada hari ini. Lalu itulah pengertian dari makan untuk hidup. Tetapi kalau hidup untuk makan itu berbeda pengertiannya. Contohnya, kita terlahir di dunia, kerjaannya hanya makan, baru mandi, tidur, itu aja. Itulah makan, itulah hidup untuk makan. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, memiliki kekuatan yang dianugerahi oleh Tuhan kepada kita makan untuk hidup. Lalu ketika makanan ini sebagai kebutuhan, jangan sia-siakan. Contohnya, kalau sudah dikasih mama sama kita kan, atau dikasih orang tua kepada kita, atau kita sendiri ngambil nasi dari rice cooker kita sendiri di dapur, kita makan secukupnya. Kenapa harus makan secukupnya? Karena kalau kita kekurangan untuk makan, mengancam kesehatan kita yang seharusnya satu piring nasi kita untuk kita jadi 1/4 piring. Jadi kekuatan yang kita perlukan bagi tubuh kita ini berkurang. Jadi kurang pun untuk makan seperti itu berarti salah. Lalu berlebihan, satu piring beku seperti gunung lah dibuat nasi, contohnya kita buat, padahal setengah pun nggak terhabis kita. Lalu apa yang terjadi? Terbuang sia-sia. Nah, dari dua sisi ini mengatakan kepada kita, kalau kita makan secukupnya ini, yaitu isilah tenaga kita sebagaimana kita perlukan. Jangan terbuang, jangan kekurangan, secukupnya, seimbang dia. Itu dia kalau kita mengenai makanan. Seperti ketika Yesus bersama 5.000 orang. Ceritanya seperti ini dia. Ketika Yesus bersama para rasul, yaitu murid-muridnya, di suatu tempat, mereka bersama dengan orang-orang banyak. Karena Yesus bersama para rasul ini, bersama orang-orang banyak, tidak sempat mereka makan atau istirahat
selalu mengajar waktu itu. Ketika Yesus melihat itu, Yesus mengatakan kepada para rasul itu atau murid-muridnya, "Ayo, kita pergi ke tempat lain, kita ambil tempat sunyi," kata Yesus kepada mereka. Pergilah mereka, naik perahulah mereka. Orang-orang banyak pada saat itu tahu kemana Yesus bersama para rasulnya pergi. Orang-orang banyak mengikuti mereka melalui jalur darat, sedangkan Yesus bersama para rasulnya melalui jalur danau. Setelah Yesus sampai di tempat tujuannya, Yesus bersama para rasul itu bertemu kembali kepada orang banyak. Lalu datanglah Petrus atau salah satu murid Yesus mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, atau Rabi, gimana lah orang-orang banyak ini? Sudah kita ajarkan tadi, sudah kita berikan pengajaran tentang Tuhan. Katakanlah kepada mereka supaya untuk tinggal di perkampungan sekitar sini. Karena sedikitnya uang yang kita miliki, 2 ikan dan roti sedikitnya kita miliki. Jadi gimana ya Tuhan?" kata muridnya Yesus ini kepada Yesus. Lalu Yesus bersabda, "Marilah ikan dan roti ini, mari kupersembahkan," kata Tuhan Yesus. Dipersembahkan kan, diangkat Tuhan Yesus lah 2 bakul ini yang berisi ikan sama roti. Setelah itu apa? Tuhan mengatakan kepada Tuhan, "Inilah makanan dan minuman ini." Berdoalah Tuhan pada saat itu. Setelah berdoa Tuhan, penuhlah bakulnya itu, ikan dan roti. Dibagikannya lah kepada semua orang. Setelah semua orang makan dan minum, setelah semua orang makan, mereka kenyang dan tersisalah 12 bakul banyaknya waktu itu. Bukanlah makanan ini, dan disitulah bahwa menyatakan kalau kita makan dan minum, berikanlah secukupnya, pedulilah kita terhadap sesama. Dari kisah kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini mengenai Yesus memberikan 5.000 orang, mengingatkan kepada kita kalau kita memiliki makanan, kita pergunakan secukupnya, jangan sampai berlebihan terbuang sia-sia. Lalu kalau kita memiliki makanan yang bisa kita bagi kepada sesama kita, kita rela membagikannya kepada sesama kita yang miskin. Mau sedikit pun yang kalian kasih kepada mereka, Tuhan sangat senang kepada dirinya. Itulah pelajaran kita pada hari ini, supaya kita anak Tuhan mampu mengenal diri kita bahwa kita harus bersyukur. Kita bersyukur dari para nelayan, dari para petani yang bekerja di seluruh dunia ini. Dari mereka bisa kita memperoleh makanan. Ingat, dari mereka yang memperoleh makanan. Jadi patutlah kita bersyukur kepada Tuhan dan kepada mereka semua. Nah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan tugas. Ada 5. Mari kita simak dengan baik. Apa manfaat makanan bagi dirimu? Menurut kalian, apa sih manfaatnya kita makan? Seperti yang Bapak jelaskan tadi kan? Lalu, bagaimana cara Yesus memberi makan kepada 5.000 orang? Dari cerita yang kalian dengarkan pada hari ini, atau bisa dilihat dalam Markus 6 ayat 30 sampai 44, atau bisa dilihat buku paketnya juga. Bagaimana cara Yesus? Bagaimana sih cara Yesus ini memberi makan 5.000 orang?
Ketiga, berasal dari manakah makanan yang kita santap setiap hari? Nah, menurut kalian, apakah makanan yang kita peroleh itu langsung di hadapan kita? Tidak kan? Menurut kalian, dari manalah itu? Keempat, mengapa perlu kita makan secukupnya? Nah, inilah yang Bapak bilang tadi. Mengapa kita perlu makan secukupnya? 5. Bagaimana sikapmu terhadap orang miskin? Menurut kalian, bagaimana sih sikap kalian terhadap orang miskin? Acuh tak acuh? Atau sombong? Atau dibiarkan seperti itu? Jelaskanlah pada nomor 5. Itu saja tugas kita pada hari ini. Bapak harap ditulis dengan rapi dan dikirim secepatnya.